Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channel YouTube saya di CCTV Planter. Hari ini kita mau bahas tentang bibit unggul PS bibit abal-abal ya. Jadi ada juga saya dari petani-petani ya menyampaikan kepada saya, istilahnya bercerita terhadap saya, katanya sama mau tanam unggul, mau tanam bibit cabutan juga sama buahnya, hasilnya juga buahnya juga kelapa sawit. Jadi itu yang sering kita dengar kawan-kawannya dari petani kita, meskipun katanya dia menggunakan bibit abal-abal atau bibit cabutan sama juga buahnya, dan buahnya juga keliling katanya. Itu penyampaian dari mereka ya. Jadi itu memang di TM pertama memang benar kawan-kawan. Coba kalau kita sudah mengalami di usia 7 tahun sampai 5 tahun ke atas, dia akan merasakan dampak dari bibit cabutan atau bibit abal-abal yang ditanam. Sedangkan kita di bibit unggul malah makin naik usianya, makin bertambah produksinya biasanya usia 5 sampai 15 tahun itu naik produksinya, biasanya dari 1 hektar itu bisa 1,5 ton. Sedangkan bibit abal-abal yang dikeluhkan petani yang sudah terlanjur menanam bibit abal-abal ya, jadi kita cek fakta di lapangannya, terkadang sangat miris kawan-kawan, sangat miris. Kenapa sangat miris? Terkadang hampir 3 hektar hanya main 700 sampai 400 kilo kawan-kawan panennya. Itu resiko menanam sawit abal-abal ataupun sawit cabutan. Tapi ada beberapa ya kawan-kawan ya. Contoh ini ya, contoh kita berangkat ke lapangan yang pernah saya alami kawan-kawan ya. Di situ kita teliti kawan-kawan, di situ ada sekitar 300 pokok. Jadi yang berbuah itu cuma 46 pokok kawan-kawan. Yang lain itu kosong semua. Dari sekian banyak pokok itu jadi 200 lebih pokok yang kosong. Itu penjelasan kalau bibit abal-abal ya. Sedangkan kita unggul dan bibitnya jelas. Mau bibit apapun kawan-kawan, saran saya mau varietas apapun, yang penting unggul kawan-kawan ya. Karena kita berkebun ini yang pastinya kita cari hasil kawan-kawan, bukan cari pokoknya, kita cari buahnya kawan-kawan ya. Jadi di sini saya memperlihatkan di depan kita ini adalah varietas PPKS 540 dari PPKS ya. Jadi disinilah kawan-kawan keunggulan kecambah unggul. Di sini saya perlihatkan ya. Ini pokok pertama, ini buah masih keliling kawan-kawan ya. Buah masih keliling. Dan kita coba jalan lagi ke depan. Apakah buah di depan masih keliling atau tidak ya. Jadi coba kita jalan ke depan. Ini pokok pertama ya, pokok pertama. Dan ini pokok kedua kawan-kawan ya, pokok kedua. Dan buahnya sama kawan, masih muter. Padahal pelepah ini kuning kawan-kawan ya, karena perawatan saya mungkin kurang baik. Dan buahnya masih muter. Jadi di sana sudah pokok kedua ya, kita jalan lagi kawan-kawan ke pokok ketiga. Ya. Di sini juga masih mutar kawan-kawan. Inilah kelebihan bibit unggul kawan-kawanku. Jadi jangan ragu lagi untuk beralih ke benih unggul kawan-kawan. Ini pokok ketiga. Kita lanjut lagi kawan-kawan. Di sana masih ada 2 pokok lagi lah. Kita jalan 2 pokok lagi. Ini pokok keempat kawan-kawan ya. Nanti dibilangnya saya setting lagi, makanya saya ajak jalan. Pokok keempat ini ya. Masih muter kawan-kawan. Inilah kelebihan bibit unggul.
Kita lanjut ke pokok kelima lagi ya. Ini pokok kelima ini, dan masih muter juga kawan-kawannya buahnya. Coba kita lihat di sini. Inilah keunggulan kenapa kita harus memakai bibit unggul. Jadi saya menyarankan untuk petani pemula ataupun yang sudah senior, jadi sebaiknya kita beralih ke cambah unggul atau bibit unggul kawan-kawan, karena nggak terlalu beresiko kawan-kawan ya. Sebenarnya ada juga kawan-kawan yang bibit kentosan, bibit cabutan itu ada juga yang bagus, tapi itu tidak semua kawan-kawan. Ya dari 100% paling 25%. Ini perkembangan. Bahkan di sana juga sama buahnya. Sama ya. Pokok sana juga sama, Bu. Itulah kelebihan kita menggunakan cambah unggul kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.